Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai materi Penjaskes di kelas 2 SDMI semester 2 yang bertemakan Ayo Berenang. Ada yang tahu renang itu apa? Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang itu ada bermacam-macam, yaitu gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Pada materi kali ini, kita akan membahas 3 poin penting yang perlu dibahas dan perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu gerak mengapung dan menenggelamkan tubuh di air. Yang kedua, keseimbangan tubuh di air. Dan yang ketiga, gerak mengangkat tubuh di air. Kita akan membahas satu persatu dari tiap materi. Yang pertama yaitu gerak mengapung dan menenggelamkan tubuh di air. Ada yang tahu apa itu gerak mengapung dan menenggelamkan tubuh di air? Ya, gerak mengapung dan menenggelamkan tubuh adalah latihan dasar yang harus dimiliki perenang. Selain itu, kamu pun harus melakukan cara bernafas yang tepat di dalam air. Coba perhatikan contoh gambar cara mengapung berikut ini. Nah, anak-anak, adakah yang pernah belajar mengapung? Tentunya ada yang sudah pernah dan ada yang belum pernah ya. Kalau begitu, yuk kita belajar tata cara mengapung. Sebelum belajar mengapung, kamu harus sudah terbiasa menenggelamkan kepala di air. Untuk belajar mengapung, kita harus menggunakan kolam yang dangkal untuk berlatih. Kemudian, berdirilah di dalam kolam, tarik nafas dan tahan di dalam air dengan posisi tubuh melungkup atau terlentang. Tetap tenang sampai kamu merasakan dapat mengapung dan lakukan berulang-ulang cara tersebut sampai kamu bisa. Kemudian, cara untuk menjaga keseimbangan menenggelamkan tubuh di air, kamu harus berani memasukkan kepalamu ke dalam air. Lakukan latihan tenggelamkan kepala, lakukan latihan bernafas dalam air berikut. Masukkan ke kolam yang agak dalam. Berdiri menghadap ke dinding kolam, kedua tangan memegang peti kolam, tarik nafas dalam-dalam, kemudian tahan. Turunkan kepala secara perlahan ke dalam air. Bukalah matamu saat berada di dalam air. Buang nafas secara perlahan dari mulut. Setelah nafasmu habis, naik kembali ke permukaan air. Lakukan beberapa kali. Yang kedua yaitu keseimbangan tubuh di air. Di dalam air, tubuhmu harus seimbang. Jika tidak seimbang, tubuh akan miring ke kanan atau ke kiri. Gerak keseimbangan tubuh di air bergantung pada gerak menahan dan mendorong. Coba perhatikan contoh berikut yang merupakan cara menjaga keseimbangan tubuh di air. Apakah kalian pernah belajar menjaga keseimbangan tubuh di air? Di materi kedua ini kita akan belajar cara menjaga keseimbangan tubuh di air. Yuk kita berlatih menjaga keseimbangan tubuh saat berada di dalam air. Adapun caranya, berdiri menghadap ke dinding kolam, letakkan satu tangan di atas untuk mendorong, tangan yang lain di bawah untuk menahan. Angkat kedua kaki sampai naik ke permukaan air. Pertahankan posisi tersebut beberapa saat. Nah anak-anak, untuk memudahkanmu belajar keseimbangan, lakukan latihan pada kolam yang agak dalam. Mintalah bimbingan gurumu atau orang tuamu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Materi yang ketiga yaitu gerak mengangkat tubuh di air. Dengan giat berlatih, kamu dapat melakukan gerakan di air. Setelah kamu belajar pengenalan air, kamu harus membiasakan bergerak di dalam air.
Nah, anak-anak, agar kalian mahir berenang, maka perlu membiasakan diri bergerak di air dan kalian juga harus berani. Selanjutnya, kita akan belajar beberapa cara mengangkat tubuh di dalam air. Sebelum itu, kalian harus menggunakan baju renang terlebih dahulu. Kemudian gunakan kolam dengan ketinggian sebatas dada. Gunakan alat keselamatan di kolam seperti ban dan pelampung. Dan jangan lupa pemanasan sebelum melakukan latihan di kolam renang, agar tidak terjadi cedera. Pada materi ketiga ini, gerakan yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu latihan menginjak-injak air. Cara latihan menginjak-injak air yaitu masuklah ke dalam kolam, lakukan gerak menginjak-injak air. Menginjak-injak air dapat dilakukan dengan satu kaki atau dengan dua kaki secara bersama-sama. Lakukanlah seperti pada contoh gambar berikut. Yang kedua, latihan gerak kaki. Latihan gerak kaki ini kita harus mempersiapkan sebuah papan seluncur atau bisa juga menggunakan ban. Nah, untuk maju diperlukan tenaga yang besar, seperti contoh gambar di atas. Papan luncur dipegang dengan kedua tangan, kemudian luruskan lenganmu ke depan, gerakkan kakimu seperti gerakan kaki katak, maka kamu akan bisa maju ke depan. Dan yang ketiga yaitu latihan gerak lengan. Caranya, berdirilah di dalam kolam dengan ketinggian sebatas dada, ulurkan kedua tanganmu lurus ke depan, kemudian ayunkan kedua tangan ke depan secara bergantian. Jika salah satu tangan berada di depan tubuh, tangan yang lain berada di belakang tubuh. Pastikan jari kelingking menyentuh permukaan air terlebih dahulu saat akan mengayun tangan. Itulah tadi penyampaian materi renang yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.